Ya, oke guys, selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi di Smochin Channel. Nah, di depan saya ini ada sebuah mesin las mic ya. Ini saya pesan di toko online, toko eh, di Tokopedia ya, dengan eh, pengirim dari Glodok Teknik Diesel ini ya. Dan biaya kirim ini ya 650.000. Oke, langsung saja kita bongkar apa isinya. Nah, ini dia guys, mesin las mic dari bermerek Tiga Jaya ya. Bisa menggunakan gas dan tanpa gas. Ini ada bisa penggunaan untuk mic, MMA dan mic tanpa gas. Tegangan 220 volt, di frekuensi 50-60 Hz. Dengan tipe mesin las mic 130T ya. Oke, langsung kita bongkar saja. Oke, jadi sini kita dapat kawat las dengan diameter 0,8 mm dengan merek Pasto ya. Ini waktu saya beli mesinnya, saya beli unit tambah kawat las 2 buah ya. Di mesin mic ini sudah terdapat satu kawat las gratis yang ada dalam sini. Sini ada beranda las untuk mic dan beranda las untuk las MMA ya, sama capitnya. Nah, sini ada user manualnya. Oke, sini ada keterangan untuk tombol power dan AC 36 volt ya. Input 120 volt. Switching box. Oke. Ya, langsung kita cek saja ya. Apakah berfungsi dengan normal atau ada kendala. Oke guys, jadi sini ada tombol taktil ya. Ketika dipencet dia aktif. Nah, sih seperti ada pilihan-pilihan mode ya, pilihan mode apa nih? Synergic ya. Synergic mode, ada arc, Borinik untuk kawat yang 0,8, ini ada kawat untuk 1 mili dan tik ya. Ada indikator power dan overheat mungkin ya. Kemudian sini ada mic voltage dan wire feed control, kemudian welding currentnya. Oke, di bawahnya hanya tulisan main max ya. Dan ini untuk mengubah polaritas
arus yang kita gunakan untuk mengelas mic ya. Oke, merek Tiga Jaya. Belakang ada casingnya ya, jadi mungkin ada panduan bahaya-bahaya gitu atau gimana ya. Dan ada kipas yang berukuran kurang lebih 3 inci ya, kipas 3 inci. Kabel powernya panjang sekitar berapa ini, 2 meter ya, kira-kira 2 meter. Dan ini untuk spesifikasi dari kabelnya. Cukup besar ya untuk kabel yang digunakan sini. Dan ini jenis karet yang digunakan seperti apa ya, karet yang ada di mesin Laserino ya, jadi agak kaku itu. Dan untuk soketnya, ini soket yang agak sedikit kecil ya, ini kira-kira satu diameter 10 mm ya, kira-kira 10 mm. Dan untuk kabel cord untuk caketnya panjangnya cuman semeter ya, semeter. Dan untuk kabel yang brandernya itu kira-kira 1,5 meter ya, 1,5 meter sampai 2 meter. Dan untuk kabel brander micnya itu kira-kira 2 meter lebih ya, 2 meter lebih sedikit. Dan ini tidak bisa dicabut ya, langsung paten di sini, nggak ada soketnya. Ini tombol pengeluaran kawatnya. Oh ya, ini lihat ya, sudah ada kawat di dalamnya ya, sudah ada kawat. Kita tes buka, kita pegang ke bawah. Oh, keras. Ya, jadi seperti ini. Untuk 0,8 ya. Ini bisa dibuka nggak ya? Sebenarnya tidak bisa dibuka ya, sudah paten, keras ya, tidak bisa diputar. Dan ini juga tidak bisa di setel, ini sudah paten ya, sama sekali tidak bisa di setel. Dan kita cek bagian sininya. Nah, jadi ada papan controller di sana. Itu ada tipe PRS PK133A1 ya, keluaran tahun 2019. Dan ada komponen-komponen controller juga di dalamnya. Untuk kawat yang digunakan itu kawat berukuran 0,8 dengan berat 1 kilo. Oke, tapi sini sudah terbongkar kawatnya ya, mungkin waktu pengiriman. Kita putar aja untuk menyimpankan. Oke, dari segi beratnya kira-kira 4 kilo ya, 4 kilo untuk mesinnya, sudah ditambah dengan kawat pasnya.
4-5 kilo ya kira-kira. Dan ini kita cek kawat lasnya ya. Di sini saya beli yang murah aja ya. Ini kawat harganya 90.000 ya, untuk tipe yang Pasto dengan tipe kawat yang digunakan ini SXJ50TG Fluxcore. Ini untuk standar sisi kawat, jadi AWS A5.36 E491T7. Jadi kawat yang digunakan di sini itu sama seperti di dalam ya, jadi tidak perlu dibuka lagi. Jadi untuk isinya cuma itu saja ya, tidak ada yang lain-lainnya juga. Saya kira dapat bonus apa namanya? Ini yang tembaganya ini apa namanya ya? Saya juga kurang tahu ya. Jadi langsung saja kita tes untuk melakukan pengelasan. Kabelnya pendek sekali ya. Ya, di sini saya sudah ambilkan untuk panduannya ya. Jadi cara untuk penggunaannya, connection of input cable. Jadi pengoneksian untuk kabel input. Instalasi sketch map switching box. Sebenarnya ini tidak include ya di mesinnya. Kemudian jenis mesinnya juga berbeda, ini gambarnya tidak sama. Jadi untuk pengoperasian, turn the on switch position after installation according. Jadi nyalakan powernya, kemudian ini untuk pengelasan MMA ya. Jadi katanya sini konversi switch on di panel yang depan ke MMA posisi. Nanti untuk kawat yang ukuran 2,5 dia menggunakan arus sekitar 70 sampai 100 ampere. 32 ini ya. Dan ini yang 4. Karena sini kan mesin las yang MIG 30T, mungkin dia kemampuan arusnya cuma sampai 130. Jadi hanya bisa ngelas kawat yang ukuran 25 sampai 3,2 ya. Jadi pengujian pertama saya menggunakan yang las MIG-nya. Jadi sini setelannya. Installation of gas shield at welding. Jadi pengelasan yang menggunakan gas. Jadi instalasinya pasang gas ya, pasang karbonnya. Kemudian yang tanpa gas, mana yang tanpa gas, apakah ada sini?
ya. Insertion of shield, self shield arc welding ya. Jadi untuk pengelasan yang menggunakan kawat las self shield ya, atau kawat las yang tanpa gas. Jadi pasang welding torch into the output socket. Jadi kemudian jadi disuruh isi kabel ya, maksudnya yang ini ya, kawatnya ini. Kemudian adapter plug into the negative socket. Jadi yang kabel ini katanya kalau misalkan ngelas yang tanpa gas, jadi ini dimasukkan ke yang negatif ya. Seperti itu ya. Kemudian negative socket and the front panel and it work clockwise. Jadi dia katanya kencangkan ke arah searah jarum jam. Jadi mesin dihidupkan, kemudian masukkan kabel di dalamnya dengan menggunakan yang tembaganya dengan ukuran yang sama dengan kabelnya. Kok longgar ya? Kemudian press tightening, ini tombolnya ditekan ya. Press and wire feeding button with wire holding down. Jadi seperti itu sudah. Kemudian after state the turn the panel mesinnya dinyalakan. Kemudian press the function conversion button on the front panel to convert the function to gasless. Kemudian kalau misalnya kita kan posisi ini mau ngelas dengan kawat las yang gasless ya, jadi tombolnya ini ditekan, kemudian dibawa ke yang gasless. Mungkin di sini ya, di sini nggak ada tulisan gaslessnya ya. Tidak ada tulisan gaslessnya. Dan kita cek lagi di sini. Adjust the welding voltage, knob and wire feeding speed. Jadi mengatur tinggi rendahnya tegangan, kemudian mengatur kecepatan keluarnya kabel las itu ya, kawat lasnya ya. Welding voltage and welding current. Jadi harus mendapatkan setelan yang pas. Press the welding torch switch and welding can be carried out. Oke, langsung saja kita pasang dan nyalakan. Jadi ini kabel yang untuk capitnya kita pasang di positif ya. Ini belum melas tuh. Ini ada besi-besi lain. Ya. Sini saya menggunakan media per ya, per pegas daun. Oke, langsung dinyalakan saja. Pertama tombol power belakang ya. Kemudian, keren ya. Ada animasinya. Nah, sepertinya ini sudah di setel di sini ya. Waktu pertama kali dites di sana, coba kita tekan saja tombolnya seperti apa dia. Jadi dia
Kalau ditekan dia tombolnya berubah ya, atau lampunya, nyala lampunya dia berubah. Tapi habis tekan dari sini dia langsung pindah sini ya, jadi yang ini dia tidak nyala sini. Nah, karena kita menggunakan kawat yang ukuran 0,8, jadi saya bawa di sini ya. Kemudian mic voltage-nya, tegangannya. Nggak ada nomor-nomornya juga ya, jadi agak kesulitan mau pasang di tegangan yang berapa. Nah, perkiraan saja seperti itu ya, sekitar di area jam 9 ya. Kemudian wear fit-nya kita coba dulu di 0 ya, jadi kira-kira di jam 7 ya, jadi tidak, sudah mentok nih, sudah mentok minus. Kita tes tekan ya, kalau kita tekan dia tidak keluar ya. Coba kita naikkan lagi sedikit. Nah, kalau kita naikkan sedikit dia keluar ya. Coba kita sedikit saja, naikkan sedikit. Segitu ya. Kita tes untuk ngelasnya. Nggak nyala ini ya. Belum ditekan ya. Ya, sepertinya tidak nyala. Kita tambah mic voltage-nya ke jam 12 ya. Kemudian kita tes. Ini kalau tombolnya tidak ditekan dia tidak mengeluarkan api ya. Kalau kita tes tekan, wah, nah, nyala ya. Tapi tidak bisa terlalu panjang. Hasilnya kayak gitu kan, kayak apa ya, tetesan air ya, tidak langsung mencair. Kita tambah lingkarannya sekian ya, ke arah jam 9. Kita cek kecepatan kabelnya keluar, karena sini welding current sama wire fit control itu jadi digabung jadi satu ya, jadi tidak bisa dikontrol kecepatan wirenya ke knop yang tersendiri. Oke, kita tes untuk ngelas. Nah, lihat masih sama ya, masih sama. Kita tambah lagi ke jarum 12 ya. Kita tes las lagi. Nah, ini sini ada apa tuh, sikat dong, mau gosok akan ini lap ini kah. Jadi seperti ini hasilnya ya, dengan setelan di jam 12 ya. Dan mic voltage-nya itu ada di tengah-tengah ya, di area jam 12 juga. Dan ini hasilnya ya.
lumayan bagus ya hasilnya. Jadi dia seperti melekat bagus ya. Tapi di bagian sini dia semacam hasil lasnya itu dia numpuk seperti menjulang ke atas ya. Berbeda sama mesin las ARC itu. Ini hasilnya. Lumayan ya, lumayan bagus hasilnya. Oke, sekarang kita tes las. Kita tambah voltage-nya ya ke arah jam 3 ya, ke arah jam 3. Tapi di kecepatan wire speed-nya itu tetap ya, wire speed. Oke, kita tes mengelas. Ya, dia hasilnya. Seperti dia masih ada apa namanya, sisa-sisa itu kotorannya ya, menempel. Kalau kita bandingkan dengan yang tadi, itu hasil lumerannya dia lebih besar ya, kalau dibandingkan dengan yang ini. Dia lebih sedikit tinggi kalau yang ini. Kalau yang sebelahnya ini dengan tegangan yang lebih besar, dia lebih melumer ke samping ya, atau melebar. Oke. Kita tes sekarang full ya. Jangan pilih situ Pak, setuju? Tidak balas. Barang baru ini. Oke, kita tes. Awas, meledak. Nah, kita pakai kaca saja ya. Dia nak apa nih? Woi. Oke, udah. Pengemis di dalam. Boleh ini kan? Bagus cuy. Nggak ada apa Kang? Palu Kang, betul-betul kirang itu tadi. Kotoran itu. Ada mat tipis. Apa ya? Jadi seperti ini ya, kalau kita putar mid voltage-nya atau mentok ya, mentok ke kanan. Dan ini dia hasilnya. Jadi hasilnya dia tidak ada apa namanya? Itu apa? Tahu? Tidak ada tumpukan-tumpukan yang kurang rapi, kita lihat sini. Jadi ini rata. Dan tingkat panasnya juga tidak terlalu panas ya. Ini tidak terlalu panas ya. Bisa disentuh. Kalau kita menggunakan kawat ARC dia panas banget ya. Jadi ini tidak bisa disentuh. Sekarang kita tes. Kita putar wire feed controlnya atau welding cardnya ke posisi max ya. Kita tes. Turun. Ya. Kawatnya keluar terlalu cepat ya. Sepertinya harus dipotong, tapi tidak datang. Kita tes langsung saja.
dia hasilnya. Jadi dia lebih lebar ya, lumernya lebih lebar, dan bagian sini, bagian ini dia seperti tergerus ya, tergerus ke dalam. Jadi kalau kita menggunakan setelan ini di besi yang tipis pasti langsung bolong ya, dan seperti ada tanda lubang-lubang ya bagian sini. Itu bagian sini dia hasilnya bagus ya. Ini juga ya. Nah, sekarang coba kita tes sedikit apa namanya, songkat. Oke, guys, sekian dulu untuk review mesin las 3 Jaya. Semoga bermanfaat.